Halo semua, balik lagi dengan saya Leski di Just Coding. Di video kali ini kita akan coba membuat register usernya dan juga untuk mengatur enkripsi dari paspornya. Nah, pertama mungkin di sini kenapa kita perlu mengenkripsi paspor kita? Alasannya kenapa paspor perlu dienkripsi? Untuk menjaga keamanan dari pengguna atau user yang melakukan register atau pendaftaran di dalam website kita atau aplikasi kita. Jadi ketika paspor disimpan dalam bentuk plain text atau cuman teks biasa yang tidak terenkripsi, jadi siapapun yang memiliki akses ke dalam database-nya bisa melihat paspor dari user yang melakukan pendaftaran. Nah, ini lebih ke menjaga keamanan dari user tersebut yang melakukan pendaftaran. Jadi meskipun kita bisa akses database-nya langsung, setidaknya paspor dari user itu tidak kelihatan oleh orang yang mengakses database-nya. Mungkin pertama di sini kita coba hapus dulu collection kita yang kemarin kita buat karena paspornya itu masih belum terenkripsi. Kita buka collectionnya dulu, masuk ke user, kita coba hapus bagian yang ini, kita hapus, delete. Oke, terhapus. Nah, selanjutnya kita buat enkripsi paspornya. Nah, untuk enkripsi paspornya sendiri kita butuh yang namanya npm by crypt JS, yaitu untuk melakukan enkripsi dari paspor kita. Nah, jadi nanti kita perlu panggil enkripsinya. Setelahnya kita buat enkripsinya, kita buat saja menggunakan Gensol ke-10 untuk keamanan dari enkripsi kita yang akan dia hash atau dia enkripsi. Nah, kemudian kita bisa gunakan bycrypt JS-nya ini menggunakan yang namanya mungus middleware-nya atau mungus left circle-nya. Nah, di sini kita bisa baca di bagian middleware, yaitu ada yang namanya play, yaitu play save. Nah, di mana sini kita bisa gunakan di dalam skema kita play save. Jadi kita akan lakukan enkripsi paspornya sebelum dia memasukkannya ke dalam database, yaitu left circle-nya. Jadi sebelum dia melakukan save datanya ke database, kita enkripsi dulu paspornya. Nah, ini kita langsung eksekusi saja. Masuk ke dalam codingan. Di sini kita perlu masuk ke dalam model dari usernya yang membuat skemanya di sini. Dan kita perlu install juga package yang tadi kita perlu install, bycrypt.js, npm install bycrypt.js, enter. Nah, ini sudah terinstall, kita tinggal lakukan import bycrypt from bycrypt.js. Selanjutnya kita buat skema yaitu play save. Di sini kita panggil nama skema kita yaitu user schema. Di bawah sini user schema titik play. Sebelum melakukan save-nya, kita buat sebuah fungsi. Nah, di sini kita harus gunakan fungsi biasa. Kita tidak bisa gunakan arrow function. Kita buat function biasanya. Kemudian cons kita lakukan dulu untuk solve-nya, yaitu keamanan dari enkripsinya. Wait. Kita gunakan Gensol 10. Nah, selanjutnya Gensolnya ini kita dis password. Nah, sini kita panggil untuk passwordnya ini. Nah, apapun yang diinputkan di passwordnya kita ubah await bycrypt. Kita enkripsi inputannya hash this password berdasarkan solnya. Di sini ada variable sol yang tadi kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita bisa atur juga di dalam out controllernya, di mana kita bisa gunakan kondisi. Jadi jika di dalam database-nya belum ada user apapun yang terdaftar, kita buat role-nya itu sebagai admin. Tapi kalau sudah ada data di dalam database kita buat dia sebagai user biasa. Kita bisa masuk ke out controller. Di sini kita akan coba buat kondisi. Cons is first. User is
first user sama dengan kita dalam kurung sini await, panggil modelnya user titik, kemudian count dokumen, kita hitung berapa dokumen di dalamnya. Nah, tapi jika dokumennya itu masih kosong, maka di sini kita buat dokumennya menjadi admin. Tapi jika sudah ada atau dokumennya di dalam usernya atau datanya di dalam usernya itu sudah ada isinya, tidak kosong lagi, kita buat dia jadi user biasa seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa refactory yang ada di sini, kita ganti menggunakan objek. Kita masukkan satu-satu inputannya. Pertama untuk inputan name diambil dari request body name, kemudian email, request body email, password ambil dari request body password, dan untuk role, nah role-nya ini kita ambil nilainya berdasarkan is first user. Nah, kemudian kita bisa langsung testing, kita jalankan aplikasi kita dulu di terminal mpn run dev. Oke, di sini database kita sudah connect dan aplikasi kita sudah jalan. Kita bisa masuk ke dalam Postman. Ini saya akan lakukan register dari user yang sudah dibuat kemarin. Kita lakukan send dulu. Nah, ini dia berhasil. Dapat data usernya, kita cek ke dalam database. Kita lakukan reload di sini, refresh. Nah, datanya masuk dan role-nya di sini berupa admin. Dan passwordnya terenkripsi. Jadi tidak ada orang yang bisa tahu passwordnya meskipun kita di sini sebagai pengakses database-nya. Jadi keamanan dari usernya itu aman untuk segi password dari user tersebut. Nah, selanjutnya kita coba register ulang lagi, tapi dengan user yang berbeda. Kita masuk ke Postman lagi, kita masukkan emailnya, contoh user@mail.com dengan nama name user, dan passwordnya 1-8. Kita langsung send. Nah, ini berhasil dan di sini role-nya user. Kita bisa cek juga ke dalam database. Kita refresh lagi. Oke, di sini sudah masuk. Jadi dengan user kedua itu dia role-nya user karena datanya sudah tidak kosong lagi. Tuh, kecuali tadi yang admin ini karena database kita kosong. Jadi user yang pertama daftar itu dia role-nya sebagai admin. Kita sudah berhasil untuk membuat register usernya dan juga melakukan enkripsi pada passwordnya. Di video berikutnya kita akan buat untuk fungsi login registernya. Login register. Kita akan buat fungsi login dari usernya menggunakan JWT Web Token sebagai kuncinya nanti, atau kunci pada saat kita ingin mengakses halaman yang kita proteksi. Jadi jika ada ditanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.